Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaikumussalam wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam usikum bittaqwallahi wa sam'i wa ta'ah. Wa qala al-ulama taqwal ilah madaru kulli sa'adah wa ittiba'u ahwa ra'su syarri abailah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa na'am. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Senin pada Isya Musalla Miftahul Jannah yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau. Semoga dalam dari jamaah kita semua yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini, di musala Miftahul Jannah yang kita cintai ini, telah mendapatkan syafaat keutamaan dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan membaca ummul kitab suratul Fatihah dan dengan membaca salawat atas Nabi kita tercinta. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita. Dan sekaligus kita doakan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman seagama seakidah dengan kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga dengan barokah Fatihah dan salawat yang akan kita baca, yang sedang sakit oleh Allah lekas diberikan kesembuhan dari sakitnya, disehatkan kembali zahir dan batinnya, jasmani dan rohaninya, diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah. Bijurkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena waktunya sedikit kami hampir habis, karena biasanya kita taklim sampai pukul 21.00. Sekarang jam telah menunjukkan jam pukul 21 kurang 15 menit ya. 10. Ya, kita kasih 10 menit aja ya. Langsung aja ya. Yang penting istiqomahnya. Jadi ngaji itu yang penting istiqomahnya, bukan lamanya. Lama juga ya mungkin kurang sedikit berfaedah kalau jamaahnya pada tidur semua. Baik, langsung saja. Dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, beliau telah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa rajulani tahabba billahi jatama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun
da'atkum ra'atun jazam mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa ahbaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun jakarallahu ta'ala khaliyan fafadat aina. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh dua orang ulama ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya, kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Baik, hadis tersebut kita artikan. Sab'atun, ada 7 golongan. Yudhilluhumullahu, di mana yang 7 golongan ini akan mendapatkan naungan Allah. Amin. Yauma la dhilla, pada hari sama sekali tidak ada naungan illa dhillu, kecuali naungan Allah. Maksudnya nanti hari kiamat. Karena di hari kiamat ketika seluruh umat manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar untuk dihisab amalnya, pada waktu itu nanti tidak ada naungan apapun kecuali hanya naungan dari Allah, yakni naungan rahmatnya Allah. Siapapun yang pada waktu itu mendapatkan naungan rahmatnya Allah, mereka tidak akan kepanasan, tidak akan merasa lapar, tidak akan merasa haus. Karena memang menurut keterangan dalam hadis riwayat yang lainnya, Rasulullah bersabda, "An-nasyamsa tadun yaumal qiyamati hatta tablughal arafu nisfal ujun." Bahwasanya posisi matahari pada hari kiamat nanti sangat amat dekat jaraknya di atas kepala manusia, sehingga seluruh manusia yang saat itu sedang dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar untuk hisab amalnya, mereka pasti akan merasakan panas yang sangat amat luar biasa dan lapar yang sangat amat luar biasa, juga akan merasakan dahaga atau haus yang sangat amat luar biasa. Dan di sana kita tidak akan menemukan tempat untuk kita bisa berteduh, karena tidak ada tempat untuk berteduh, tidak ada naungan. Dan di sana kita tidak akan bisa mendapatkan minuman atau makanan untuk kita minum, untuk kita makan. Dan itu akan berlangsung ribuan tahun lamanya. Bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, tapi ribuan tahun lamanya, sampai kita mendapatkan keputusan dari Allah, diponis oleh Allah, hakim yang maha adil, apakah nantinya kita akan diponis menjadi ahli surga atau ahli neraka. Jadi di padang mahsyar nanti Allah Subhanahu wa taala akan membuka persidangan. Disebutnya sidang mahkamah Allah di padang mahsyar. Dan yang bertindak sebagai hakim yang maha adil adalah Allah. Adapun kita sebagai terdakwa, sebagai tergugat, dan yang digugat, yang didakwa adalah amal perbuatan kita. Sementara anggota badan kita itu akan menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Yasin, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu kami tutup, kami kunci mulut-mulut mereka. Jadi kita nggak bisa berbicara, disegel mulut kita. Dan berbicara kepada kami, memberikan kesaksian kepada kami, tangan mereka, kaki mereka, anggota badan mereka memberikan kesaksian atas apa yang telah dilakukannya selama hidupnya dalam dunia. Batas adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari itu ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan rahmatnya Allah. Mereka tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan, tidak akan kepanasan, karena mereka oleh Allah diposisikan, ditempatkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan ahli surga. Siapa rombongan ahli surga? Mereka adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa juz 5 ayat 69, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, orang-orang yang soleh.
Mereka itulah orang-orang yang telah diberikan anugerah oleh Allah kepada mereka. Nah, apabila kita di hari kiamat disatukan bersama mereka atau dikelompokkan dengan rombongan mereka, maka kita akan selamat di hari kiamat dan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 7 golongan tersebut yang akan mendapatkan naungan rahmatnya Allah. Pertama, imamun adilun, artinya pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil itu akan menjadi ahli surga. Lawan dari pemimpin yang adil adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim itu oleh Allah akan dijadikan bahan bakar api neraka. Maka oleh karenanya, siapapun di antara kita ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah, mendapatkan kepercayaan dari rakyat, dari masyarakat untuk menjadi pemimpin, maka hendaknya kita berusaha untuk menjadi pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang mampu memenuhi hak-hak yang dipimpinnya, mampu memenuhi hak-hak rakyat yang dipimpinnya, dan tidak mengambil hak yang dipimpinnya. Ketika umpama ada seorang pemimpin tidak memenuhi hak-hak yang dipimpinnya dan ataupun ia mengambil hak rakyatnya, maka pemimpin yang seperti ini dikategorikan adalah sebagai pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam neraka paling awal, paling dahulu. Berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam kitab Tamthilul Ghafirin. Jadi ada 3 golongan yang paling pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka untuk dibakar di neraka. Yang pertama adalah pemimpin yang zalim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita perlunya untuk bisa menentukan sikap kita dalam memimpin pemimpin. Jangan sampai kita salah pilih. Karena apabila kita salah pilih dan ternyata pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, pemimpin yang tidak bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, pemimpin yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum agama, bahkan mereka lebih berpihak kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang komunis, kepada orang-orang oligarki dan sebagainya. Apabila kita salah memilih pemimpin dan pemimpin yang kita pilih menjadi seorang pemimpin yang zalim, maka kita ikut andil terhadap setiap kezaliman yang dilakukannya, kita kebagian dosanya. Dan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa kamu memilih mendukung seorang pemimpin yang zalim? Maka kita harus berhati-hati dalam menentukan atau dalam memilih seorang pemimpin. Karena apabila sebuah negara dipimpin oleh pemimpin yang zalim, maka tentu pemimpin tersebut akan melakukan berbagai macam kezaliman. Dan setiap kali pemimpin tersebut melakukan berbagai macam kezaliman, kita kebagian dosanya karena kita ikut andil mendukung dia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, yang akan mendapatkan naungan rahmatnya Allah pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan rahmatnya Allah, adalah pemimpin yang adil. Tapi kalau kita lihat keterangan sebuah hadis, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Maka hendaklah kita, setiap pribadi kita menjadi pemimpin yang adil. Kalau setiap pribadi mampu menjadi pemimpin yang adil, maka insya Allah akan tercipta masyarakat yang adil, yang sejahtera. Minimal paling tidak kita mampu memimpin diri kita sendiri. Jangan sampai kita melakukan kezaliman terhadap diri kita sendiri.
apabila kita menggunakan anggota badan kita yang Allah titipkan kepada kita, baik itu kedua mata, kedua telinga, lisan, tangan, kaki, dan sebagainya, kita gunakan untuk berbuat dosa, untuk berbuat durhaka kepada Allah, itu artinya kita telah melakukan kezaliman terhadap diri kita sendiri. Berarti kita tidak mampu memimpin diri kita sendiri. Nah, kalaulah kita tidak mampu memimpin diri kita sendiri, apalagi memimpin orang lain, apalagi memimpin masyarakat, apalagi memimpin sebuah negara yang skupnya lebih luas, lebih besar. Yang jelas setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Jadi menjadi pemimpin itu berat. Yuk kita satukan hati, satukan visi, satukan misi untuk sama-sama kita memilih calon pemimpin yang baik, memilih calon pemimpin yang soleh, memilih calon pemimpin yang berakhlak, memilih calon pemimpin yang bertakwa. Jangan sekali-kali memilih calon pemimpin pembohong, seorang pendusta. Jangan sekali-kali kita memilih pemimpin yang suka mengelabui rakyatnya, membohongi rakyatnya. Nah, ini pemimpin yang soleh. Nah, apabila kita mampu memimpin diri kita sendiri, artinya mampu menggunakan seluruh anggota badan kita yang Allah titipkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal-amal yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk tetangga, masyarakat, untuk agama, bangsa, dan negara. Maka kelak di hari kiamat kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditempatkan di bawah arasnya Allah, mendapatkan naungan rahmatnya Allah, sehingga pada hari itu kita tidak kepanasan, tidak kelaparan, tidak kehausan, berada dalam naungan rahmatnya Allah. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, seorang remaja yang mengawali masa keremajaannya dengan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Remaja atau pemuda yang seperti ini kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan rahmatnya Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid-masjid Allah, masjid-masjid yang ada di atas permukaan bumi, masjid-masjid yang masjid tersebut memang dibangun untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mensiarkan ajaran Islam, dan untuk mengagungkan serta mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setiap kita pribadi muslim diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Dan orang-orang yang istiqomah secara kontinu, secara istimror, senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, termasuk dalam kategori masjid adalah musola. Karena musola ini sebenarnya masjid, cuma bedanya kalau musola nggak digunakan untuk sholat Jumat. Kalau di Timur Tengah, di Jazirah Arab, di Mekah, nggak ada istilah musola, walaupun kecil tetap disebutnya masjid. Sebenarnya sama. Masjid itu kan isi makan, artinya tempat sujud. Musola juga isi makan, artinya tempat sholat. Masjid artinya tempat sujud, musola artinya tempat sholat. Di dalam sholat pasti ada sujud, tapi tidak setiap sujud bisa disebut sholat, karena ada sujud syukur, itu bukan sholat. Ada sujud tilawah, itu bukan sholat. Ada sujud sawi, itu sholat bukan? Ya sujud sawi, cuma sujud sawi dilakukannya di dalam sholat. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi barang siapa yang istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah dengan melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik itu dengan meramaikan pengajian rutin, dengan meramaikan salat berjamaah, dengan menyelenggarakan hari-hari besar Islam seperti peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, atau dengan menyelenggarakan sholat tarawih di masjid atau Idul Fitri, Idul Adha. Yang keseluruhnya itu kita lakukan semata-mata karena kita niat dalam kita ingin memakmurkan masjid-masjid Allah. Maka orang yang istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah, oleh Allah akan diselamatkan dari azab Allah baik dunia maupun akhirat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, inna Allah taala idza anzala ahata minas sama'i ala ahli ardi surifat an ummaril masajid. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan azabnya dari langit kepada penduduk bumi, surifat an ummaril masajid, maka azab Allah itu oleh Allah akan dihindarkan dari orang-orang yang istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah. Dan satu hal yang penting di antara sekian untuk memakmurkan masjid-masjid Allah adalah merapaikan taklim. Karena eksistensi keberadaan pengajian rutin di sebuah masjid itu ibarat nyawa dalam sebuah tubuh. Artinya kalau sebuah masjid, sebuah musola, walaupun masjidnya bagus, besar, luas, 3 lantai, 4 lantai, bahkan ada perpustakaannya dan sebagainya, bahkan ada kolam renangnya, tapi kalau di dalamnya tidak ada taklim rutin, itu diibaratkan seperti sebuah tubuh yang tanpa ruh, tanpa nyawa. Keadaan seperti ini sangat rawan dimasuki oleh kelompok-kelompok yang berbeda akidah dengan akidah kita, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga sangat mudah sekali masuk paham-paham yang bertolak belakang dengan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti paham Wahabiyah, paham Syiah dan sebagainya. Yuk kita bentengi masjid-masjid, musola-musola yang ada di kampung kita masing-masing, kita bentengi dengan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ajaran ini satu-satunya ajaran yang dapat menyelamatkan kita dari kesesatan dunia dan akhirat, dan dapat menyelamatkan kita dari sentuhan api neraka, sebagaimana Rasulullah bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biadihi latab tarikona ummati ala salasin wasabina firqah wahidatun fil jannah wasdatani wasabuna finnar. Demi zat Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya, sungguh umatku di akhir zaman akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Satu golongan akan menjadi ahli surga, 72 golongan sisanya akan masuk neraka. Siapakah yang satu golongan tersebut yang akan masuk dalam surga? Rasulullah menjelaskan kepada kita, mereka adalah kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Maka yuk kita katakan, anak muslimun sunniyun syafi'un, anak muslimun sunniyun syafi'un. Aku adalah orang Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan bermadzhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, wasyaqu warajulani tahabba fillahi tama'ali wa taqarrafa alaih. Yang keempat, yang akan mendapatkan naungan rahmat Allah pada hari kiamat, di mana pada hari itu sama sekali tidak ada naungan kecuali naungan rahmatnya Allah, adalah 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, yang saling sayang menyayangi karena Allah, yang saling kasih mengasihi karena Allah. Jadi kalaupun kita mau cinta, cintalah karena Allah, cinta atas dasar lillahi ta'ala. Bahkan kalaupun kita mau membenci seseorang, bencilah karena Allah. Bagaimana membenci orang lain karena Allah? Contoh,
ketika kita mempunyai seorang teman yang teman kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Kalaupun kita membenci, maka bencilah perbuatannya, karena perbuatannya dilarang oleh Allah. Dan sayangilah orangnya. Caranya kasih nasihat, dekati dia, jangan dijauhi. Terus kasih nasihat dengan sabar, supaya dia sadar dan insaf dan hanya kembali ke jalan yang lurus. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kelima, warajulun da'athum ra'atun jata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Golongan yang kelima yang akan mendapatkan naungan rahmatnya Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang ketika dirayu, dibujuk, digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita dan dari keturunan darah biru, keturunan bangsawan. Udah cantik, keturunan bangsawan lagi. Udah cantik, keturunan raja lagi. Kaya lagi. Ya namanya bangsawan, raja pasti kaya lah. Udah cantik, bahenol, geboy, bohai, ya, darahnya darah biru lagi. Darah itu istilah, maksudnya keturunan orang kaya. Nah, dia menggoda kita untuk melakukan perbuatan zina. Nah, kira-kira kalau umpama posisi kita seperti itu, kira-kira kuat nggak nahan? Kuat iman, nggak kuat si imin. Coba, kayak Nabi Yusuf kan digoda oleh Siti Julaiho. Itu kan Siti Julaiho kan istri seorang raja. Raja yang kaya raya, istri seorang raja, udah gitu cantik lagi. Tapi alhamdulillah Nabi Yusuf kuat. Tapi sebenarnya secara manusiawi, hati kecilnya Nabi Yusuf mengatakan bahwa Siti Julaiho itu cantik dan dia suka. Sehingga Nabi Yusuf mengatakan, seandainya tidak ada petunjuk Allah kepadaku, seandainya aku tidak dijaga oleh Allah, mungkin aku akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena memang para nabi itu dimaksum oleh Allah, dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan dosa. Nabi Yusuf juga manusia biasa, ada rasa cinta, rasa suka, ada sifat aqrab basariyahnya, sifat manusia biasanya ada. Ya ketika melihat yang cantik ya suka. Itu Nabi Yusuf, apalagi kita ya. Tapi para nabi itu dimaksum, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah dari melakukan perbuatan dosa. Akhirnya selamat Nabi Yusuf. Coba seandainya saat itu yang digoda oleh Siti Julaiho bukan Nabi Yusuf tapi kita gimana? Wah, kita malah ngarep-ngarep biar dari suaminya jadi orang kaya kan? Masya Allah. Maka hendaklah kita berlindung kepada Allah dari perbuatan zina. Nauzubillah min. Karena kata Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah sekali-kali kamu, kata Allah, mendekati perbuatan zina. Itu mendekati perbuatan zina aja nggak boleh, apalagi melakukan zinahnya. Baru melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendekatkan kita terhadap perzinahan sudah dilarang. Contoh berdua-duaan di tempat gelap sama perempuan. Itu kan perbuatan yang mendekatkan sehingga kita akan terjerumus melakukan perbuatan jin. Sudah dilarang, apalagi zinahnya. Jangan salah berpikir. Ada seorang preman mengatakan, kan yang dilarang sama Allah kan mendekati perbuatan zinahnya. Berarti kalau zinahnya nggak dilarang dong. Wah, ini konslet orang yang bikin konslet nih. Udah putus urat sarafnya nih. Udah nggak normal. Ya, mendekati perbuatan zina aja dilarang, apalagi melakukan zinahnya. Begitu, baru itu positive thinking, baru pikiran yang benar. Contoh seperti gini nih, ada seseorang mau kencing, pergilah dia mencari masjid. Setelah sampai di tempat wudhu, dia melihat ada tulisan di tempat wudhu, jangan kencing di sini, jangan berak di sini tulisannya. Itu ada tulisan tuh di tempat wudhu, jangan, dilarang berak di sini. Dia berpikir, oh iya, berarti yang dilarang berak nih. Saya kan mau kencing. Hanya dia kencing di situ tempat wudhu. Dan satu lagi sebaliknya, ada tulisan jangan kencing di sini. Kebetulan ini orang pengen berak. Oh,
berarti yang dilarang kencing di sini, berarti berak boleh dong. Dia berak di situ buat wudu. Nah ini namanya konslet, ini konslet. Nah kalau pikirannya benar, dia akan berpikir begini, lah kencing saja dilarang, yang ringan apalagi berak yang kurang pasti dilarang, lebih dilarang gitu kan. Nah baru itu positive thinking. Jadi kita ya memang ada kalanya kita perlu berpikir positif gitu ya. Jangan salah paham, salah persepsi, salah berpikir. Akhirnya menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai. Nah itu golongan yang kelima ya. Ketika digoda, dirayu, dibujuk oleh seorang wanita yang cantik keturunan bangsawan untuk melakukan perbuatan zina, kita mengatakan ini akhafullah, tidak, aku tidak mau melakukan ini, aku takut kepada Allah. Nah orang yang seperti ini kelak di hari kiamat akan berada naungan rahmatnya Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan rahmatnya Allah, diselamatkan oleh hari kiamat. Kemudian golongan yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhbaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Golongan yang keenam yang akan mendapatkan naungan rahmatnya Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang mengeluarkan sedekah secara rahasia, tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan orang yang dikasih sedekahnya pun sama sekali nggak tahu siapa yang telah memberinya dia sedekah. Benar-benar rahasia, nggak mau ketahuan orang. Sampai-sampai diibaratkan tangan kanannya mengeluarkan sedekah, sampai tangan kirinya tidak mengetahui sedekah yang telah dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ini namanya sedekah sir. Kan sedekah itu ada dua, ada sedekah sir, ada sedekah alaniyah. Sedekah sir, sedekah yang dirahasiakan, sehingga orang yang dikasih sedekahnya sama kita, dia nggak tahu kalau kita yang ngasih sedekah sama dia. Kira-kira bisa nggak begitu kita? Bisa gampang. Kan di masjid-masjid tuh, di musola-musola suka ada keropak tuh ya. Ini keropak tuh. Nah ketika kita datang ke masjid di musola itu paling awal, kan belum ada siapa-siapa tuh. Udah masukkan tuh, mau 5.000 ke, 2.000 ke, terserah kemampuan masing-masing. Yang penting sedekah itu ikhlas. Soal gedenya itu sih penting, ya kan? Daripada sedekah kecil nggak ikhlas, mendingan gede tapi ikhlas kan? Kira-kira kau setuju nggak gitu? Semakin banyak kita bersedekah di jalan Allah, maka alam kubur kita nanti akan semakin diluaskan oleh Allah, semakin dilapangkan oleh Allah, semakin diperindah oleh Allah, semakin terang alam kubur kita, akan dijadikan taman daripada taman-taman surga. Dan sedekah ini juga termasuk akan menjadi naungan nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat berdasarkan keterangan sebuah hadis bahwa di hari kiamat sedekah yang telah kita keluarkan selama kita di dalamnya itu kelak di hari kiamat akan menaungi kita, akan menjadi naungan kita. Nggak percaya nanti buktikan deh, itu ada hadisnya. Itu sedekah. Kalau sedekah terang-terangan juga boleh. Yang penting jaga hati kita, jangan sampai kemasukan sifat ria, jangan sampai mengharapkan pujian dari manusia dengan sedekah yang kita keluarkan secara terang-terangan. Nah, sedekah terang-terangan dibolehkan oleh agama, tapi maksud dan tujuannya untuk memberikan stimulus, memberikan rangsangan, motivasi kepada orang lain agar orang lain pun ikut berlomba-lomba mengeluarkan sedekah di jalan Allah. Nyontoin. Yang penting luruskan hati kita. Lah orang berbuat maksiat aja berani terang-terangan, ya bahkan bangga mereka melakukan kemaksiatan. Masa kita nggak bangga melakukan kebaikan, nggak mau terang-terangan melakukan kebaikan? Kita harus lebih terang-terangan melakukan kebaikan. Sebab kalau umpama umat Islam tidak mau terang-terangan melakukan kebaikan karena takut ria, sehingga yang terang-terangan adalah mereka yang berbuat dosa, nanti kebaikan akan dikalahkan dengan keburukan. Gitu. Ya kita tinggal nyetel hati kita aja, setel pasang hati kita, tak luruskan karena Allah. Karena kan masalah ikhlas itu kan urusan hati. Dan yang mengerti hati kita hanya Allah. Terserah orang mau mengatakan kita ria, bodo amat. Terserah. Kita nggak usah marah. Yang penting kita pasang niat yang lurus karena Allah. Kalau orang menyangka kita ria, berarti dia salah
berarti dia dosa gitu kan, suudzon sama kita. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah rajulun ja'allahu ta'ala khalian fafadat aina, yang akan mendapatkan naungan rahmat Allah pada hari kiamat, di mana pada hari itu sama sekali tidak ada naungan kecuali naungan rahmat Allah, adalah seseorang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sepi, di tempat yang sunyi. Maksudnya bukan berarti kita harus berzikir di dalam gua, nyari gunung, nggak usah. Itu mah zaman dulu. Zaman dulu itu para ulama, para wali ya zikirnya di dalam gua. Seperti Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, itu berzikirnya dalam gua. Nah sekarang kita nggak usah ke dalam gua, berzikir di mushola Miftahul Jannah, datang jam 3 ke sini nggak ada siapa-siapa, masih sepi sunyi, tahajud kita di sini, berzikir, baca Quran sendirian aja. Begitu jam, katakan jam 4 kita udah mulai tarhiman. Assalatu wassalamu alaik, gitu kan? Ya Imam al-Mujahidin, dan seterusnya lah. Dan boleh juga kita berzikir, kategori pengertian berzikir di tempat yang sunyi, yaitu kita zikir hobi. Jadi kita nyumput di tempat caang lah. Orang lain nggak tahu kalau kita zikir, hati kita zikir hobinya terus disambung, putus disambung, lupa diingatkan, terus jalan zikir hobinya. Walaupun kita posisinya berada di tempat banyak orang rame, orang lain nggak menyangka, nggak tahu kalau kita lagi zikir. Nah, ini termasuk dalam kategori berzikir di tempat yang sunyi sampai dia merasakan dekat kepada Allah dan menangis berurai air mata karena mengharap rahmat Allah, karena mengharap ampunan dosa dari Allah, karena takut diajab oleh Allah, terus zikir kepada Allah. Itulah 7 macam golongan yang kelak di hari kiamat oleh Allah akan ditempatkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, rombongan orang-orang ahli surga, dan mereka semuanya di hari kiamat mendapatkan naungan rahmat Allah, tidak kebalasan, tidak kelaparan. Mudah-mudahan kita oleh Allah di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan mereka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian tali kita malam ini, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dosa-dosa kita oleh Allah diampuni, ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang serta hidayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup pengajian kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummatina wa a'mamina wa ammatina wa jaddadina wa jaddatina wa li auladina kullihim wa li ikhwanina wa akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li man hadana wa hadaina ilal khair wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ila ya'imin wal amwat. Rabbana atina ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum